Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan. Selamat pagi khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Budaya Melayu yaitu Ibunda Profesor Dr. Hasnah Faizah ARM Hum, dan juga selamat pagi kepada teman-teman serta rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dini Parenti, anggota dari kelompok 1, akan menyambung penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu saudari Liza Kusnilawati. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama itu ada percaya diri dan mandiri, yang kedua ada budiman, ketiga tanggung jawab, dan yang terakhir itu ada tahu malu. Baik, kita masuk yang pertama. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang percaya diri dan mandiri. Yang pertama itu percaya diri dan mandiri. Orang-orang zaman dahulu mengatakan, jika kita hendak menjadi orang, maka kita jangan menumpang di ketiak orang. Maksudnya di sini, jika kita hendak menjadi orang sukses, dalam artian sukses baik dunia maupun akhirat, kita jangan hanya bergantung kepada orang lain. Kita juga harus bisa berusaha dan juga mandiri. Nah, disinilah sikap mandiri kita itu dituntut. Selain itu juga ada ungkapan, supaya besar dapat tegak, hendaklah dari kecil dibina. Maksud ungkapan tersebut adalah, dari kecil itu kita harus ditanamkan nilai-nilai leluhur yang baik, agar pada saat dewasa nanti kepribadian kita juga ikut membaik, seperti itu. Jika kepribadian kita sudah baik, maka pada saat itu jugalah sikap percaya diri dan mandiri itu akan muncul. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang 1.10, yaitu tentang budiman. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang budiman. Dalam tunjuk ajar Melayu, menanam budi atau berbalas budi itu merupakan salah satu perbuatan terpuji ataupun perbuatan yang mulia. Bahkan, orang-orang tua dahulu itu sangat mementingkan sekali yang namanya berbudi. Bahkan ada juga pepatah yang menyebutkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang tahu berbudi dan juga orang yang tahu membalas budi. Sebegitu penting derajat orang berbudi di mata orang Melayu. Bahkan ada juga ungkapan yang sangat populer yang mungkin kita juga sudah sering mendengarnya, yaitu hutang emas dibayar emas, hutang budi dibawa mati. Maksud dari pepatah ini adalah jika kita berhutang harta, kita bisa membalasnya dengan harta. Sementara jika berhutang budi, kita harus membalas budi. Tidak bisa dibalas dengan harta, namun harus dibalas dengan perilaku yang baik. Orang Melayu itu sangat berupaya untuk lebih menanamkan budi baik kepada orang lain. Baiklah, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu ada bertanggung jawab. Orang-orang tua dahulu bahkan mempunyai pepatah, yaitu orang yang beradab adalah orang yang bertanggung jawab. Di sini saja kita sudah bisa menilai betapa tingginya derajat tanggung jawab itu bagi setiap orang. Tidak hanya bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, kita juga harus bisa bertanggung jawab kepada keluarga, orang lain, bangsa, bahkan negara. Oleh karena itu, kita dituntut untuk bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, karena orang yang bertanggung jawab itu sangat dihargai di masyarakat. Sementara sebaliknya, orang yang tidak bertanggung jawab itu bahkan dipandang rendah atau dipandang sebelah mata oleh masyarakat lainnya. Yang terakhir itu kita masuk kepada sikap tahu malu namanya. Nah, dari tadi kita membahas itu sebenarnya dari poin yang saya jelaskan dan poin teman-teman saya jelaskan itu kebanyakan tentang sikap, tentang kepribadian diri kita sendiri. Nah, tahu malu itu sangat tinggi derajatnya di mata orang Melayu. Tahu malu dalam tunjuk ajar Melayu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu malu kita berbuat kejahatan, yang kedua memantangkan malu dalam hal-hal baik. Kita bahas dulu yang malu berbuat kejahatan. Malu berbuat kejahatan itu di sini seperti contohnya, malu mengumbar kesalahan orang lain, membuka aib orang lain, malu tidak bertata krama, malu mencuri, durhaka, dan malu di sini tuh yang dilarang itu lebih mengarah ke sifat yang tercela atau sifat yang negatif. Maka dari sifat-sifat yang saya ujarkan tadi, itu kita dituntut untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, yang kedua itu ada memantangkan malu. Maksud memantangkan malu di sini contohnya kita malu terhadap kebodohan diri kita sendiri. Kita malu jika kita tidak bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Memantangkan malu di sini adalah malu yang disuruh atau malu yang dianjurkan, yang pada hakikatnya kita malu jika kita tidak melakukan perbuatan yang baik atau melakukan hal yang beradab. Oleh karena itulah orang Melayu itu sangat memelihara malu sampai akhir hayatnya. Nah, sedikit saja penjelasan dari saya dan teman-teman saya tadi. Kami bertiga mohon maaf jika ada kesalahan.
Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.